Suara pendidikan Sumsel milik kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Masih di program belajar bersama. Pada hari ini saya akan memperkenalkan diri saya dulu, bahwa nama Bapak Ahmad Firmansyah Eskom MPD. Saya berasal dari Sekolah SMK Negeri 2 Palembang, yang pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu aplikasi penyimpanan online. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan mungkin anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap pekerjaan kita, apapun itu yang sifatnya menggunakan IT, tentu kita membutuhkan satu wadah penyimpanan yang tentu akan kita manfaatkan di kemudian hari. Nah, penyimpan ini artinya dalam proses pengembangannya, mulai dari penyimpanan lokal storage yang kita ketahui dahulu ada yang namanya floppy disk atau disket, ya kan, yang pertama kali ditemukan atau viralkan di tahun 1969 dengan ukuran 8 inci berkapasitas 81 kilobyte. Ini digunakan untuk sistem operasi di awal-awal dulu. Kemudian untuk sistem storage-nya atau penyimpanannya, dia menggunakan FFD 3,5 inci dengan kapasitas 1,44 megabyte. Ini kalau dibandingkan dengan kondisi sekarang jauh sekali perbedaan kapasitas yang dimilikinya. Kemudian berlanjut dengan jenis penyimpanan yang lain, yaitu hard disk. Ini sudah sangat populer, di antaranya ada berkapasitas 10 GB sampai dengan bahkan sekarang sudah 4 tera yang kami temukan. Mungkin masih ada banyak lagi dengan kapasitas yang lebih tinggi lagi. Kemudian hard disk juga, ada juga hard disk eksternal yang bisa kita bawakan kemana-mana. Kalau hard disk yang tadi, hard disk yang tipe yang pertama, itu biasanya melekat pada PC kita atau pada laptop kita. Sedangkan hard disk eksternal bisa kita bawa kemana-mana atau portable. Mulai dari kapasitas 500 GB, 1 tera, bahkan 2 tera sekarang, mungkin ada yang lebih tinggi lagi dari kondisi kapasitas yang ada sekarang. Selanjutnya ada flash disk. Ini sangat boom, sangat viral sekali. Semua orang mungkin yang mengenal IT akan mengenal yang namanya flash disk, dimulai dari kapasitas 32 hingga 256 GB atau lebih, dan ada lagi satu memory card dimulai dengan 16 MB sampai dengan 256 MB, atau perkembangannya bisa dijadikan kelipatan 2. Semua ini adalah alat bantu bagi user untuk menyimpan seluruh data atau dokumentasi yang telah dilakukan, sehingga data tersebut bisa dimanfaatkan atau dikembangkan lagi di kemudian hari. Nah, anak-anak sekalian, Bapak pada hari ini akan mengenalkan kepada kalian semua, yaitu tentang penyimpanan melalui Google Drive. Google Drive itu adalah layanan penyimpanan data yang sudah dikembangkan oleh Google, diluncurkan pada tahun 2012, tepatnya tanggal 24 April 2012. Apa fasilitas yang ada dalam Google Drive ini, atau sering disebut dengan Cloud Google Drive ini? Yang pertama, Google Drive bukan sekedar bisa digunakan secara online, tetapi bisa juga digunakan secara offline. Dengan catatan kita harus menginstal aplikasi tersebut ke dalam PC kita atau ke dalam HP kita masing-masing. Yang berikutnya, direktori penyimpanan dari Google Drive ini cukup lumayan besar, yaitu 15 GB secara gratis. Kemudian Google Drive ini memiliki layanan ya seperti
Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, bahkan kita bisa membuat Google Formulir di situ, terutama bagi seorang guru yang mungkin membutuhkan aplikasi pembuatan soal, baik itu secara pilihan ganda maupun esai, maka bisa menggunakan Google Formulir, dan ini sangat luar biasa dan bisa berkolaborasi dengan siswa secara online. Kemudian kapasitas penyimpanan bisa dirubah lebih dari 15 GB dengan catatan ada biaya tambahan tertentu. Kemudian Google Drive ini terintegrasi dengan layanan Google lainnya seperti tadi Google Dokumen, Spreadsheet dan lain sebagainya. Kemudian mudah untuk berbagi file. Kalau kita menyimpan dalam local storage, kita harus mengkaitkan dulu atau mengkoneksikan dulu perangkat kita tersebut pada PC kita. Tetapi kalau Google Drive sudah secara langsung ada di dalam program aplikasi tersebut. Kemudian memiliki sistem keamanan terbaik. Google yang punya. Artinya secara dunia dia akan melindungi data kita secara lebih baik dibanding kita dengan penyimpanan data kita konvensional seperti disket tadi, flash disk, hard disk, kemungkinan masuk virusnya besar, kemudian bisa merusak dokumentasi kita yang sudah tersimpan dan lain sebagainya. Tetapi dengan menggunakan Google Drive ini keamanannya jauh lebih baik. Kemudian kelebihannya adalah atau fasilitas yang ada pada Google Drive ini bisa diakses kapan dan di mana saja. Tentu dengan syarat kita, HP kita atau alat kita atau perangkat kita memiliki kuota. Anak-anak sekalian, bagaimana cara langkah pengoperasian daripada Google Drive ini yang sekali lagi Bapak katakan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak, bagi guru, bagi pegawai, bahkan bagi orang umum, kantoran, bahwa penyimpanan kita bisa gunakan dengan menggunakan Google Drive dan bisa kita buka di mana saja, kapan saja, ya, dengan kapasitas yang lumayan besar. Saat ini Google memberi 15 GB. Pertama, kita harus mendaftarkan dahulu akun Google kita melalui www.google.com. Terserah mau di browser yang mana, di Chrome boleh, Mozilla boleh, Firefox boleh, atau yang lainnya. Kemudian lakukan login, ya kan? Setelah kita klik login, buat akun kita seperti biasa, membuat akun seperti biasa. Lalu setelah selesai membuat akun, maka klik ikon aplikasi Google yang ada di pojok kanan atas, yang ada titik-titik berjumlah 9 titik, maka akan muncul nanti aplikasi yang namanya Drive. Nah, dari mulai kita masuk pada Drive ini, maka sudah mulai kita membuat struktur apa saja yang akan kita kelompok-kelompokkan sebagai data. Misalnya kita akan mengkelompokkan yang pertama folder dokumen sekolah kalau untuk siswa, atau ditambah lagi dengan dokumen keluarga. Dan yang ketiga mungkin yang bisa kita buat folder tentang dokumen umum. Nah, ketiga folder ini akan terisi boleh data yang bersifatnya dokumen docx atau spreadsheet atau slide atau PDF, bisa berupa foto, bisa berupa suara, video dan lain sebagainya. Nah, di dalam tiga folder ini kita bisa kembangkan lagi dengan beberapa bagian-bagian tertentu yang kita sebutkan tadi. Nah, caranya untuk membuat folder baru yaitu setelah kita klik Drive tadi akan muncul tombol plus pada pojok kanan atas. Di situ ada menu pada kiri, maksud kami setelah Drive tadi di sebelah kiri muncul menu-menu folder, upload file, upload folder, Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, Google Formulir dan lain-lain. Nah, untuk yang pertama kita akan atur dulu folder yang seperti tadi yang sudah kami bicarakan, buat 3 macam atau beberapa folder yang kita butuhkan. Lalu pilih folder
ketik nama folder tersebut, lalu klik buat. Lakukan hal ini sesuai dengan kebutuhan, berapa folder yang kita butuhkan untuk penyimpanan data kita. Tentunya supaya data-data dokumentasi yang ada pada diri kita tersusun rapi. Selanjutnya, bagaimana cara menyimpan dan menghapus dokumennya? Menyimpan dokumen, yang pertama tadi dalam folder yang kita buat tadi, pada lokasi penyimpanan kita klik plus lagi, lalu upload file atau upload folder. Kalau upload file itu khusus untuk file saja, tapi kalau berupa dokumen kita sudah banyak berbentuk folder, maka yang kita pilih adalah upload folder. Kemudian pilih folder atau file yang kita simpan tadi, lalu klik open. Maka setelah kita klik open, maka tersimpan satu file atau folder dalam Google Drive kita. Begitu juga menghapus. Selanjutnya kita akan menghapus pada folder yang sudah kita simpan tadi. Itu ada beberapa file atau folder, maka klik kanan pada file atau folder tersebut, lalu tekan tombol delete, selesai. Mudah. Pada drive ini kita juga dapat melakukan, mungkin mau memindahkan file atau folder, mengganti namanya, membaginya, menyalin dan lain sebagainya, bisa dilakukan di dalam folder ini. Nah, kalau kita menggunakan penyimpanan local storage tadi, tentu kita tidak bisa langsung untuk membagi file kalau tidak kita hubungkan dengan perangkat-perangkat yang sudah kita siapkan. Tapi kalau di Google Drive, kita harus langsung bisa membagi file folder kita kepada target yang akan kita berikan. Itu anak-anak sekalian. Kemudian juga di dalam aplikasi Google Drive ini terdapat beberapa aplikasi yang lain. Kita tahu bahwa setiap perangkat seperti laptop ataupun PC yang ada di rumah kita ingin ada aplikasi pengolah kata misalnya, ataupun aplikasi pengolah angka, presentasi, nitro dan lain sebagainya. Kita membutuhkan penginstalan terlebih dahulu dan sifatnya offline. Artinya apa? Kalau kita mengetik di satu laptop kita atau perangkat kita, ternyata kita mungkin kelupaan menyimpan misalnya, maka kemungkinan data kita setelah laptop kita matikan beberapa saat, data kita bisa hilang, ya kan? Walaupun ada keamanan dari laptop recovery-nya, tetapi itu jangan kita jadikan andalan. Nah, anak-anak sekalian, dengan kita menggunakan Google Doc, Google Spreadsheet, Google Slide, Google Formulir ini, kalian tidak usah khawatir bahwa komputer akan secara langsung menyimpan semua yang kalian masukkan data, yang kalian edit, yang kalian kurangi, tambahi, ataupun perubahan data apapun. Komputer akan secara otomatis menyimpan data anak-anak sekalian. Artinya dalam segi keamanan data kita betul-betul sudah jauh lebih baik ketimbang kita melakukan secara lokal atau konvensional. Nah, setelah kita membicarakan tentang bagaimana penyimpanan di Google Drive ini, tentu ini adalah fasilitas yang sangat baik dan sangat bermanfaat bagi semua lini, termasuk anak-anak, guru dan masyarakat lainnya, bahwa penyimpanan sekarang kita tidak harus tersimpan pada komputer kita saja atau flash disk kita saja ataupun yang hard disk kita saja, yang berkemungkinan bisa memberatkan perangkat kita. Kita bisa over atau simpan dokumentasi kita melalui internet. Nah, ini bisa menjadikan perbedaan yang sangat luar biasa kalau kita menggunakan penyimpanan secara lokal atau konvensional tadi. Maka kita harus menghidupkan fisik kita terlebih dahulu,
kemudian kalau dia terkena virus hilang begitu, ya, dan lain sebagainya, keamanan belum juga terjaga atau terjamin. Tetapi menggunakan Google Drive ini, di mana saja kita bisa membuka, kapan saja kita bisa membuka, asal kita memiliki kuota yang tersedia pada perangkat kita atau internet yang ada pada lokasi kita tempat kita membuka Google Drive tersebut. Nah, anak-anak sekalian, itulah materi tentang bagaimana kita menyimpan dalam cloud Google Drive ini, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan tentunya kalau memang ada yang ingin praktikum bisa dipraktikkan langsung dan bisa digunakan oleh semua pihak dan semua lini dari apa yang kita ungkapkan pada hari ini. Ya, mungkin demikian dari penyampaian Bapak. Ada yang ingin mungkin bertanya dari anak-anak sekalian? Bapak silakan. Oke. Baiklah, demikianlah materi tentang aplikasi penyimpanan online pada hari ini. Jangan lupa subscribe dan like di YouTube Suara Pendidikan Sumsel dan di Instagram di UPTD BTIKP_disdik.ss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.